Renungan menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-123. Apakah doa kedua? Aspek masa datang Kerajaan Allah. Bandingkan Matius 7 ayat 21-23, Matius 8 ayat 11 dan 12, Matius 22 ayat 1-4, Matius 13 ayat 24-30, 36-43, dan Matius 13 ayat 47-50. Hari ke-339. Saudara, sekalipun demikian, Yesus juga menyingkapkan bahwa kerajaan Allah adalah realita di masa yang akan datang. Kita dapat melihat beberapa pernyataan tentang hal ini. Ayat Alkitab dari Khotbah di Bukit berikut ini menggambarkan bahwa masuknya seseorang ke dalam kerajaan Allah baru akan terjadi di masa yang akan datang, bersamaan dengan tibanya hari penghakiman akhir. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bandingkan Matius 7 ayat 21-23. Saudara, beberapa kata kerja yang mengandung pengertian masa yang akan datang juga digunakan di dalam pernyataan berikut ini, yang secara jelas berbicara tentang kerajaan yang akan datang. Demikian, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bandingkan Matius 8 ayat 11 dan 12. Saudara, ada beberapa perumpamaan Yesus yang menggambarkan realitas masa mendatang dari kerajaan Allah. Perumpamaan tentang perjamuan kawin menggambarkan berkat yang akan dialami oleh mereka yang menerima undangan dan penghukuman bagi mereka yang gagal memenuhi segala persyaratan pesta perjamuan tersebut. Bandingkan Matius 22 ayat 1-4. Juga perumpamaan tentang gandum dan lalang beserta dengan penjelasannya. Bandingkan Matius 13 ayat 24-30 dan ayat 36-43 yang berbicara tentang penghakiman. Demikian juga perumpamaan tentang pukat, Matius 13 ayat 47-50, yang menyingkapkan pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Saudara, dengan demikian kerajaan Allah juga boleh dikatakan sebagai realita masa yang akan datang, yang memang kita nanti-nantikan, bahkan terus kita doakan. Datanglah kerajaan-Mu. Puji Tuhan. Ku heran juru suaraku
bagiku yang kecil. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Menanggung kejahatanku, tersiksa masih. Betapa agung rahmatnya, kasihnya tak terperi. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Tak heran surya jadi gelap menutup mukanya, ketika mati kainnya demi manusia. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Oh, aku tutup wajahku menghadap salibnya, tercucur air mataku, bersyukur padanya. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap.